A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan dimuliakan Allah, para jamaah yang berbahagia, wabil khusus ustadz, ustazah dan anak-anakku santri, santriyah yang dimuliakan Allah. Kembali kita melakukan tadabbur Quran pada siang hari ini, yaitu melanjutkan kajian kita dalam surah Al-An'am. Hari ini kita akan bicara pada ayat 16 sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya. Sebelumnya para ustadz kita sudah menyampaikan bahwasanya betapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan diperintahkan Allah menyampaikan kalimat-kalimat tauhid, sikap-sikap dan perilaku tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ayat ini turunnya diperuntukkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ketika dia berdakwah di Mekah ataupun juga di Madinah. Wabil khusus di Mekah, ayat ini diprioritaskan adalah mengingatkan manusia agar kembali bertauhid kepada Allah. Karena pada zaman jahiliyah kita ketahui bahwa masyarakat Arab, khususnya kaum Bani Quraisy dan bani-bani yang lain, itu ada yang menyembah berhala, ada juga yang menyembah api dan sesembahan-sesembahan lainnya sebagai peninggalan daripada zaman jahiliyah. Jadi sudahlah ingkar, bodoh pula, tidak mau menerima perubahan, tidak mau menerima kebenaran, dan tetap dengan kejahilannya pada masa jahiliyah itu. Maka dikatakan orang-orang yang jahil dan juga mereka-mereka itu adalah orang-orang yang juga bodoh. Jadi dengan demikian satu paket dia, jahil dan kebodohan. Nah maka itu hadirnya Al-Quran sebagai Rasul terakhirnya adalah Nabi Muhammad SAW adalah membawa risalah untuk membebaskan dari kejahilan dan kebodohan itu. Jadi satu paket. Maka itu dalam ayat-ayat sebelumnya sudah disampaikan mengapa kita menyembah Allah secara tauhid, hanya satu, hanya esa. Dikatakan ayat sebelumnya, baik itu 14, 15 dan juga sebelumnya, ada dua hal. Pertama adalah karena Allah lah yang telah menciptakan segala kehidupan makhluk di dunia ini, baik di langit, di bumi, dan di antara keduanya itu semuanya Allah yang menciptakan. Jadi bukan ciptaan makhluk, apalagi jin, setan, iblis dan manusia. Ini Allah yang ciptakan. Maka itu kita wajib hanya menyembah dan juga meminta pertolongan, perlindungan, walian hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain, bukan pada setan, jin dan iblis. Maka itu ada yang datang pada setan, jin dan iblis dengan berbagai sesajen, dengan berbagai sesembahan. Inilah yang dikatakan menyesatkan itu atau mensekutukan Allah. Nah inilah risalah yang disampaikan oleh Rasulullah agar mentauhidkan Allah dan menghentikan apapun bentuknya yang mempersekutukan Allah itu.
yang meniadakan Tuhan Allah di dalam kehidupan kemanusiaan. Jadi hanya Allah lah yang berhak disembah satu-satunya, karena Dia menciptakan segala kenyataan, Dia menciptakan segala kehidupan, dan Dia menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Yang kedua, mengapa kita mentauhidkan Allah? Karena kepada Allah lah kita bergantung, meminta pertolongan, meminta harapan, menyampaikan cita-cita kita. Allah lah yang memberikan kita makan, atau juga Allah yang menghentikan kita makan. Berarti kita menjadi almarhum, almarhumah. Jadi kalau manusia sudah berhenti makan selamanya, itu statusnya sudah berubah, bukan lagi manusia, tapi almarhum dan almarhumah. Artinya Allah yang memberikan kita makan dan kehidupan, Allah juga yang menghentikan kita makan dan juga kehidupan. Dan Allah jugalah tempat kita meminta pertolongan dalam segala hal. Allah lah yang kita butuhkan, Allah tidak membutuhkan kita. Jadi sekiranya kita tidak berdoa, tidak beribadah, tidak taat, melakukan kegiatan-kegiatan kemaksiatan, kejahatan, kezaliman, Allah tidak rugi. Tidak rugi sedikit pun Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi kitalah yang rugi, kita akan dicabut rahmat Allah, anugerah Allah, dan berkah Allah selama kehidupan kita di dunianya Allah. Kita yang rugi malah, bukan Allah yang rugi. Maka itu Allah tidak pernah membutuhkan kita, Allah tidak pernah memerlukan kita. Kitalah yang membutuhkan dan memerlukan Allah di sepanjang hayat kehidupan kita di dunia, sampai nanti kematian kita, sampai nanti kita di hari berbangkit kembali, yaitu di yaumul mahsyar, yaumul qiyamah. Nah, inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian berbahagia, mengapa kita wajib mentauhidkan Allah. Maka itu dosa besarlah kita bagi yang tidak mentauhidkan Allah, atau dengan kata lain mempersekutukan Allah di dalam kehidupan kita, atau dengan kata lain menduakan Allah. Artinya bertuhan selain daripada Allah, meminta selain daripada Allah, mempercayai, meyakini selain daripada Allah sebagai pelindung kita, tempat kita bergantung. Pada hari ini kita diingatkan kembali surah Al-An'am ayat 16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. May yusrab anhu yawma izim faqad rahimah wa zalikal fawzul mubin. Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, hari kiamat atau hari akhir dari kehidupan kita, dibangkitkan kembali, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata, atas sebenar-benar kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah di sini mengingatkan kita bahwasanya akan ada azab yang sangat-sangat luar biasa nanti di hari kiamat itu. Ada azab yang tiada tara pada saat hari hisab atau di yaumul kiamah itu. Apinya 1000 kali lipat dari api dunia. Bayangkan api dunia bisa membakar, menghanguskan, menggosongkan, bahkan bisa mencairkan benda-benda keras seperti besi, timah, emas. Nah, bayangkan itu 1000 kali lipat kedahsyatan api yang akan menyiksa kita, mengazab kita di yaumil akhir itu nanti. Demikian juga azab-azab yang lain. Kita luka sedikit saja, sakitnya tidak kepala. Sakit gigi sedikit saja, sakitnya luar biasa.
Padahal satu gigi yang sakit, atau juga sebagian dari tubuh kita yang sakit, sakitnya sudah tidak tertanggungkan. Apalagi nanti di yaumil hisab, yaumil kiamah, ketika diazab oleh Allah SWT, seluruh tubuh kita akan dibangkitkan kembali dan akan mendapatkan azab sesuai dengan kezaliman, kejahatan dan dosa yang kita lakukan. Dan itu pasti adanya. Inilah yang diingatkan Rasulullah SAW tentang azab yang akan terjadi nanti. Kata Rasulullah, aku takut dengan azab itu. Aku tidak kuat dengan azab itu. Aku tidak mampu dengan azab itu. Maka itu wahai kaumku, wahai umat Islam, tinggalkanlah sikap-sikap kamu yang mempersekutukan Allah. Karena itu adalah dosa yang tertinggi dan terbesar, yaitu dosa syirik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkanlah itu. Ayolah kembali kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, semata-mata berlindung kepada Allah, semata-mata minta pertolongan hanya kepada Allah. Tinggalkan sikap-sikap yang syirik atau mempersekutukan Allah itu. Ayolah kita melakukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Rasulullah menyampaikan, takutnya dia mendapatkan azab Allah di akhirat kelak. Padahal beliau adalah orang yang maksum, orang yang sudah diampuni, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau tetap meminta ampunan Allah dalam setiap tarikan napas dan langkahnya. Apalagi kita, mulai bangun, mulai ngumpat orang, mulai bangun, mulailah ghibah, membicarakan orang, mulai bangun, mulailah mengirim media sosial, pesan-pesan yang belum tentu benar adanya, boleh jadi hoax, fitnah. Mulai bangun kita mulailah membuat catatan-catatan dosa di hadapan Allah SWT. Dan kita kadang-kadang lupa istighfar, meminta maaf, keampunan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Rasulullah meminta, menghimbau, mengajak kita semua, mulai tengah malam bangunlah, kita istighfar dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah ketika datangnya subuh, sampailah waktu duha, sampailah salat-salat yang di tengahnya, salat syukur kita, salat taat dan taubat kita, sampailah zuhur, sampai lagi kita malam. Rasulullah meminta kita tetap taat, tetap ingat dan tetap tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau dalam keadaan apapun, sesulit apapun, jangan pernah menggadaikan tauhid kita. Jangan pernah mempersekutukan Allah. Jangan pernah meninggalkan Allah dalam kehidupan kita. Karena Allah adalah Allahus Samad, tempat kita bergantung, tempat kita meminta. Maka itu kita lepaskan Allah, jatuhlah kita, lepaslah kita dari kendali Allah. Maka tersungkurlah kita, terjerembablah kita, dan juga menjadi orang-orang yang merugilah kita di dalam kehidupan. Ketika kita melepaskan Allah dari Allahus Samad, tempat bergantung, tempat meminta, tempat menyerahkan segala harapan dan kehidupan kita. Maka itu Allah katakan dalam ayat ini, maka selanjutnya setelah dikatakan bahwasanya mereka yang dijauhkan dari azab pada hari itu adalah mereka faqad rahimah, yaitu mereka-mereka yang telah diberikan kasih dan sayang Allah. Rahimah, rahim. Siapa mereka yang diberikan kasih sayang Allah itu? Pertama peringkatnya adalah mereka yang mentauhidkan Allah. Yang kedua, mereka yang hanya taat ibadah kepada Allah. Kemudian juga mengabdi kepada Allah dan juga mengabdi untuk sesamanya. Ketiga adalah mereka yang melakukan amal-amal soleh dalam kehidupan, baik untuk dirinya, masyarakatnya, dan juga makhluk-makhluk lainnya di muka bumi. Inilah yang akan diberikan rahimah atau rahmat Allah di dalam kehidupan. Allah memang sayang dengan kita, diberikan sebanyak-banyaknya rahmat.
Bahkan mereka yang melakukan dosa pun sekalipun, melakukan ingkar dan kezaliman sekalipun, dikasih rahmat yang banyak. Tetapi maksudnya apa? Keinginan Allah adalah agar kita kembali kepada Allah, taat, beribadah. Bagi yang sadar cepat, dan mereka segera kembali kepada Allah, bertauhid, beribadah, dan mengabdi dengan ketaatan pada Allah. Tapi bagi mereka yang sesat, bagi mereka yang lalai, ghafilun, mereka diberikan juga rahmat, tetapi maksudnya adalah Allah menunggu kapan mereka ini akan kembali. Kalau tidak hari ini, semoga besok akan kembali. Tidak besok, diharapkan lusa akan kembali. Tapi tidak juga kembali-kembali, maka Allah berikan azab pada mereka dengan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya dengan azab itu, dengan menarik segala rahmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita semua, dan diganti dengan azab di dalam kehidupan mereka. Tapi mereka yang sudah sadar, taat, tauhid kepada Allah, ibadah pada Allah, akan diberikan rahmat itu baik dalam sepanjang kehidupan di dunia sampai kelak di yaumil akhir, sampai kelak di hari kiamat. Dan mereka diberikan sebuah novelty, hadiah, penghargaan dari Allah. Inilah rahmat, Faqat rahimah, itu istilah Allah. Jadi dia akan mendapatkan hadiah itu, pahala itu sepanjang kehidupan di dunia, dan sampai kelak mereka hidup di akhirat ketika dibangkitkan kembali. Tapi mereka yang telah diberikan rahmat tidak sadar-sadar, tidak mau kembali juga, maka Allah hancurkan kehidupannya di dunia. Kalau tidak cepat di tengah proses kehidupan, tidak di tengah, di akhir daripada kehidupan, pasti akan diberikan azab itu kepada mereka yang tidak mau menyadari bahwa Allah telah memberikan rahimnya kepada dia, rahmat kepada mereka. Maka Allah cabut rahmat itu di dunia dan dicabut juga di akhirat. Inilah Allah ingatkan dalam ayat ini tentang rahmatnya Allah. Jadi diberikan semua, tapi rahmat itu yang utama adalah diprioritaskan bagi mereka yang mentauhidkan Allah, taat dan ibadah pada Allah. Yang zalim diberikan juga, tapi untuk Allah menanti, menunggu mereka kembali. Ya, istilah yang lalu kita katakan istidrak. Istidrak itu Allah berikan rahmatnya sebanyak-banyaknya, tapi di samping itu Allah menunggu mereka kembali. Mau enggak dia kembali dengan kesadaran yang penuh, mentauhidkan Allah dan mensyukuri nikmat serta anugerah yang telah Allah berikan kepada kehidupan mereka di dunia ini. Nah, di akhir ayat ini Allah ingatkan, katakan wazalikal fauzul mubin. Kata Allah, dan itulah kemenangan yang nyata. Itulah mereka yang memperoleh kemenangan yang sesungguhnya. Jadi juara di dunia dalam kompetisi apapun, juara-juara apapun, itu bukan kemenangan yang sejati. Itu hanya kemenangan di hadapan makhluk manusia. Tapi kemenangan sejati adalah mereka memperoleh rahmat Allah, dan mereka bisa kekal menikmati rahmat Allah itu di dunia, dan juga kekal kelak memperoleh, menikmati rahmat Allah itu di akhirat. Inilah kemenangan yang nyata. Inilah kemenangan yang sejati. Inilah sebenar-benar kemenangan di hadapan makhluk dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah kita bangga juara di dunia apapun namanya, yang dipuja oleh makhluk, nggak ada apa-apanya itu. Paling sebulan, 2 bulan dilupakan orang, habis. Banyak juara-juara di dunia ini yang sudah mengharumkan nama bangsa, mengharumkan nama-nama negara. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada penghargaan apapun sesudahnya, habis. Tapi kemenangan, juara di hadapan Allah, diberikan pahala, diberikan novelty-nya, diberikan hadiahnya. Kemenangan itu di dunia sampai akhirat sana, sehingga mereka menjadi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang dimuliakan, dan orang-orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja Allah mengangkat derajat dan kemuliaannya, apalagi manusia, apalagi makhluk, semua akan ikut mendoakan, ikut bangga, ikut memberikan penghargaan kepada makhluk tersebut atas kesuksesan, atas rahmat, atas pahala, atas berbagai penghargaan yang Allah berikan pada manusia tersebut. Semoga kita tetap dalam iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap istiqomah dengan Islam, dengan tauhid dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tetap syukur atas anugerah dan nikmat yang telah diberikan tiada terkira bagi kehidupan kita. Semoga kita tetap dalam rahmat-Nya Allah sepanjang hayat kita di dunia, dan sampai nanti kita dibangkitkan kembali setelah kita wafat di yaumil akhir, hari berhisab, hari pembalasan, dan kita dihantarkan menuju surganya Allah, jannatin na'im, jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, yaitu surganya Allah yang abadi, surganya yang nikmat tiada tara, dan insya Allah diberikan selamanya sepanjang kehidupan setelah kita dibangkitkan kelak di akhir kehidupan kita setelah kematian. Barakallah. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang berbahagia. Semoga kita tetap dalam istiqomah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.